Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mengangkat satu pujian, yaitu Kidung Pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan yang ketiga, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku
Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sama-sama menaikkan doa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Sehingga kami pada hari Minggu hari ini boleh bersama-sama datang menghampiri Dikau di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Di sepanjang hari-hari yang telah lewat, kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita di dalam Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami datang ingin memuji, memulia, mengagungkan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang hidup, yang menguasai alam semesta, dan menguasai semua dalam sendi-sendi kehidupan kami. Oleh sebab itu kami datang pada hari ini dalam hari perhentian-Mu, ingin mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sering lalai dan banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Karena pelanggaran dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Allah sendiri, baik terhadap kami sesama manusia. Oleh sebab itu ya Allah yang Maha Kuasa, ampunilah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Karena firman-Mu mengatakan, apa yang terikat di sorga, terikat juga di bumi. Oleh sebab itu Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau hadir. Dan sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami merasakan kami sangat membutuhkan pertolongan dan kasih sayang-Mu. Kami sering mendengar di sana-sini terjadi hal-hal yang tidak mengenakan kami. Saudara kami yang baik yang sakit, terpapar oleh COVID, dan saudara-saudara kami banyak Engkau panggil. Oleh sebab itu kami yang masih ada pada saat ini, Engkau lindungi, Engkau berkati kami, agar kami dijauhkan dari pandemi ini Tuhan. Karena kasih setia-Mu begitu besar terhadap kehidupan kami. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Engkau urapi kami agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Yang berperikop rindu kepada kediaman Allah. Baik sidang jemaat, dipersilahkan untuk membuka firman Tuhan. Terdapat dalam Mazmur 84 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Yang demikian akan saya bacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korab. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat
yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kembali kita mengagung nama Tuhan dari Kidung Pujian, Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Saudara Yesia Halawa STH. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Engkau senantiasa memberkati setiap keberadaan kami di dunia ini. Waktu demi waktu Engkau tetap setia menolong kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, tuntunlah kami dengan kasih-Mu. Syukur bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama membuka firman Tuhan terdapat dalam Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71. Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71, firman Tuhan berbunyi demikian di atas perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya,
Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita, waktu demi waktu Dia selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, beragama Kristen itu mudah, tapi yang sulit itu adalah mengikut Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang beragama Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Tapi ada juga orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus dan meneladani kehidupan Yesus, sehingga ia menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati, pada waktu itu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Tapi ketika mereka mendengar pengajaran Yesus yang begitu keras, banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri, sehingga yang tersisa hanya murid-murid Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak yang mengundurkan diri, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak pergi juga? Hal yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan ini berkaitan dengan kehidupan iman dan pengiringan kita kepada Yesus. Hal yang pertama adalah rasul-rasul tetap setia meskipun banyak yang lain mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Mengikut Yesus tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan. Mengikut Yesus adalah komitmen untuk hidup dalam ajarannya dan kebenarannya. Mengikut Yesus tidak hanya mengikut, tapi dituntut sebuah komitmen. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita harus melepaskan segala ikatan duniawi, tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama, dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan dan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah sampai akhir. Mengikut Yesus adalah percaya, yang artinya bukan hanya pengakuan di mulut, tetapi percaya adalah sebuah tindakan iman. Percaya berarti mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Allah. Percaya adalah memberikan hidup seutuhnya atau mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Murid-murid sejak awal Yesus membawa mereka untuk mengikut Yesus. Yesus menginginkan mereka mengikut dengan setia, dengan motivasi yang benar. Kalau motivasi dan dasar kita mengikut Yesus itu benar, maka kita tidak akan mungkin meninggalkan Yesus. Jadi jangan asal-asalan menjadi Kristen. Jangan asal mengikut Yesus supaya iman kita tidak berhenti di tengah jalan, tapi sampai akhir. Kita mengikut Yesus, Sang Roti Hidup. Kita tahu tujuan akhir kita dalam iman, yaitu memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi tetaplah setia. Jangan pernah berpaling dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus punya banyak alasan untuk meninggalkan kita karena keberdosaan dan kepapaan kita. Tapi justru tidak melakukan itu. Ia tetap setia sampai akhir, sampai menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita manusia sebenarnya tidak punya alasan untuk meninggalkan Yesus, karena kita telah menerima keselamatan dalam anugerah-Nya.
tapi kenyataannya banyak orang yang membuat alasan meninggalkan Yesus. Saya berharap kita bukan salah satu yang mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus, tapi kita salah satu yang tetap setia dalam iman kepada Yesus. Jangan sampai kita berkhianat dari Yesus karena Yesus adalah Tuhan yang kudus. Karena pengkhianatan terhadap Yesus hanya berbuahkan kebinasaan. Hal yang kedua yang disampaikan dalam firman Tuhan ini yaitu Yesus memilih kita untuk mengikut Dia dan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus memilih kita dan kita mengambil keputusan mengikut Yesus, harus didasarkan pada iman, percaya bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Pilihan ikut Yesus adalah pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik, karena di dalam Yesus, Sang Roti hidup, ada kehidupan yang kekal. Jadi sungguh-sungguhlah mengikut Yesus. Jangan sampai iman kita terhenti karena persoalan dan kenikmatan dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, hati kami melimpah dengan syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan bagi kami. Kasih-Mu yang sempurna boleh memberkati setiap kehidupan kami di dunia ini. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami yang mendengarnya, sungguh-sungguh dengan iman dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kami menyerahkan seluruh jemaat GKI Agape Singkawang dan jemaat yang telah beribadah bersama kami. Kiranya Engkau berkati dalam usaha pekerjaan, Engkau berkati dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Apapun pergumulan dari umat-Mu, kiranya Engkau memperhatikan setiap kehidupan mereka. Jemaat yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Bapa kami yang ada di sorga, kami menyerahkan seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini, kiranya berkat kesehatan, kekuatan, dan umur panjang Engkau berikan kepada mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari bayi, anak-anak, pemuda remaja, orang tua dan lansia. Kehidupan tubuh, jiwa, dan roh mereka kami letakkan dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Biarlah Engkau menjaga dan melindunginya. Kami juga tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ini yang masih bergumul oleh pandemi COVID-19. Kiranya Engkau yang berkenan memulihkan dan memberkati negeri kami ini. Berkati para pemimpin kami, berkati para tenaga kesehatan, berkati para sukarelawan, dan juga Engkau yang memberkati dan menyembuhkan mereka yang sakit karena virus COVID-19. Kami hanya bisa berserah kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Ini doa kami satukan dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih, tibalah saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Allah. Nas pengantar untuk kita pada sore hari ini terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu,
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum persembahan syukur kita dikumpulkan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada firman-Mu yang disampaikan oleh saudara kami Yesia Kalawa. Biarlah Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan kepadanya, diberi kesehatan, kemampuan, agar boleh melakukan kehendak-Mu. Engkau berkati saudara kami ini dalam pelayanannya hari lepas hari. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan persembahan syukur kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu itu telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Materi-materi yang telah kami terima, pada hari ini kami boleh menyerahkannya sebagian untuk kepujian dan hormat akan nama-Mu. Biarlah persembahan kami ini Engkau terima agar menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa di surga, demikian juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh dan jiwa kami. Apapun yang kami miliki, harta benda kami yang tersisa, Engkau berkati, terutama kesehatan, kami serah dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa surga, kiranya Engkau menerima persembahan syukur kami pada hari ini. Hanya kami minta dalam nama Yesus Kristus, Tuhan adalah juru selamat kami. Haleluya. Amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, kita sama-sama menyanyi dari kidung pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
pengakuan iman. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dan segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat dari Allah yang dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teduh sejenak. Amin. Atas nama Majelis Jemaat GKE Agape Singkawang, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.